Kajian Islam. Tapi imam modalnya karena bisa membaca atau otodidak, ya, atau dengan doktrin-doktrin yang apa namanya, karena pintar ngomong, retorika, itu banyak modal. Ini membahayakan. Kayak kata ini di masa Imam Malik bertanya pada gurunya Rabi'atul Ra'i. Mendapati Rabi'atul Ra'i menangis. Lalu ditanya, "Kenapa engkau menangis wahai guruku?" Rabi'atul Ra'i menjawab, "Inna hauna qad istaftum man la ilma lahu. Haulai ahaku bisijmi minas suraq." Kata Rabi'atul Ra'i, di sini banyak sekarang orang-orang yang diminta fatwanya ya tanpa ilmu. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka ini lebih berhak untuk ditangkap, dijebloskan dalam bui daripada para koruptor. Karena kerusakan yang mereka timbulkan ini fatal ini. Orang yang menyampaikan ilmu dan dia bukan pakar dalam ilmu itu. Buktinya kalau ada dokter gadungan ditangkap enggak? Tapi kalau ustaz-ustaz gadungan pada mana yang ditangkap? Yang bicara agama di negara kita ini kadang-kadang mantan narkoba lah, mantan pembunuh orang lah, mantan makan orang juga jadi ustaz kan gitu. Banyak sekali mantan pelawak dan ini. Tidak masalah mantan-mantan itu kalau dia sudah belajar lebih dahulu. Ya. Ini baru tobat 2 bulan 3 bulan langsung ceramah. Gitu. Ini bahaya seperti itu. Maka hendaknya umat ini memang belajar kepada ulama. Jadi umat juga begitu. Jangan asal belajar, lihat bagaimana kronologi orang ini mendapat ilmu agama. Jangan dia itu seperti pisang karbitan, buah-buahan karbitan. Kan karbitan itu dipakai kapur tuh supaya matang cepat kan gitu ya. Nah, enak enggak? Ya, kadang-kadang kan busuk itu hasil karbitan itu. Nah, banyak seperti itu. Ustaz-ustaz karbitan yang lahir, yang dari awal tidak memiliki asas membina ilmunya. Tiba-tiba jadi tenar, tiba-tiba jadi viral. Ini banyak sekali. Taib. Kemudian masih banyak. Merajalelanya kemungkaran di tengah masyarakat, baik dari segi akhlak maupun pemikiran. Alasan kebebasan dalam berpikir, ya, semana alam kebebasan istinya membuka pintu lebar-lebar bagi para penyembah hawa nafsu dan kaum zindik untuk merusak ajaran agama. Contoh begitu. Betapa banyaknya pemikiran-pemikiran di media-media sosial mengejek-ejek ajaran agama, perbuatan-perbuatan yang melecehkan orang menjalankan agama dan seterusnya. Ya. Hal ini lebih tepat kita sebut sebagai kebablasan, bukan kebebasan. Nah, kebebasan seperti ini sangat sulit untuk dibedakan dengan kebebasan hutan belantara dengan kebebasan manusia yang memiliki akal. Sebaliknya, bila ada orang yang menjalankan ajaran agama secara benar, dia anggap melanggar kebebasan. Kebebasan si pihak ini membuat sebagian pihak tidak senang dan memicu tindak teror di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini juga memicu ini. Ya, orang-orang yang jelas-jelas menghina agama, melecehkan agama tidak dihukum. Nah, kadang-kadang orang-orang yang tidak berilmu, dia ngambil main hakim sendiri oleh dia. Dia langsung ngambil kesimpulan karena penegak hukum tidak menegakkan hukum, berarti sepakat nih penegak hukum dengan mereka. Kan ini juga kesimpulan yang salah. Tapi kan kita menjelaskan bagaimana pola pikir mereka orang-orang yang tidak benar ini melakukan tindakan teror. Ya kan? Seakan-akan itu adalah disepakati oleh penguasa. Lalu mereka langsung melaporkan penguasa. Dan begitulah doktrin mereka itu. Silsilahnya begitu. Ya. Boleh jadi penguasa belum tahu, boleh jadi penguasa ada hal-hal. Tapi semuanya itu kesalahan. Setiap melakukan, mestinya orang-orang melecehkan agama, itu diberikan hukum-hukum yang benar jelas. Sudah jelas hukumnya. Tapi kan mereka berkeliaran seperti itu, menghina umat Islam, melecehkan ajaran Islam. Nah, sementara ya hukum itu ya ditegakkan kepada mereka-mereka yang dianggap tidak toleran segala macamnya. Ini harus sama rata dalam menegakkan hukum itu. Jadi maka membuat sebagian pihak tidak senang dan memicu tindakan teror. Yang kedelapan, lemahnya pengawasan dari badan penegak hukum dalam menindak berbagai bentuk pelanggar hukum yang terjadi terutama sekali bagi orang yang menghina dan melecehkan simbol agama. Ya, hukum Allah disalahkan dan dikritik habis-habisan, adapun undang-undang dan hukum buatan manusia tidak boleh dikritik dan disalahkan. Ya, bagaimana jika seandainya ada seseorang yang menafsirkan Undang-Undang 45 dan KUHP dengan seenaknya dan semaunya, pasti orang tersebut akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun bila ada orang menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya lalu mengolok-olok hukum Allah dan isi Al-Quran, bila dituntut untuk dihukum dan diproses, dianggap bertentangan dengan undang-undang hak asasi manusia dan kebebasan. Akan terbalik itu ya.
Sekarang mamanya kalau ada orang ingin menafsirkan KUHP atau Undang-Undang 45 itu atau peraturan pemerintah dengan semaunya dia, boleh nggak? Kan nggak boleh. Sementara sekarang ada orang yang memain-mainkan ayat Al-Quran, menafsirkan dengan hawa nafsunya, itu tidak mendapat sikap, ya, atau disikapi, tidak diberikan teguran. Kurangnya kematangan para dai dari segi ilmu dan kesabaran dan pengalaman dalam menghadapi tantangan dakwah. Nah juga ini, dai ini karena dapat tantangan baik dari personal oknum dalam berdakwah, dia nggak sabar ini. Nah, akhirnya mengambil tindakan jalan pintas, ngebom segala macamnya. Rasulullah SAW bagaimana di Mekah? Disiksa, dihina, bahkan para sahabat ada yang disiksa dari Rasulullah SAW. Ketika Rasul di hadapan dia disiksa keluarga Ammar bin Yasir, Rasul Hasan menyatakan sabran ya ala Yasir. Bukan Rasul membiarkan berarti senang dengan perbuatan orang kafir musyrikin, tidak. Tapi Rasul tidak punya kekuatan, hanya bisa bersabar. Bahkan dia melihat Bilal disiksa. Rasul membalas enggak kepada mereka lakukan itu? Rasul hanya bersabar, sabar. Ya, kita harus bersabar dari kesaliman, dari ketentangan. Itulah fungsi. Dan bukan kita awal yang menghadapi tantangan seperti ini. Bagaimana Fir'aun dengan Musa? Bagaimana kaum Nabi Nuh? Bagaimana kaum Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu dibakar dan macam-macam. Ya, alhamdulillah dai-dai belum ada yang sampai pada tingkat seperti itu, ya kan? Maka kita harus apa? Belajarlah bagaimana adab para anbiya dalam menyampaikan kebenaran. Maka wajar antum dihina, dilecehkan, macam-macam ini. Iya udahlah, itu resiko orang menegakkan agama Allah, bukan hari ini, sejak dulu. Nabi Musa dituduh oleh kaum Fir'aun, ini orang yang ingin merusak budaya kita, macam-macam. Maka yang perlu kita tahan, para dai harus menahan diri. Yang penting antum itu menjelaskan kebenaran, bersabar, sesuai aturan agama, sudah. Karena tantangan itu satu paket dengan dakwah, itu sudah satu paket. Ya, antum bukan nabi, bukan rasul. Ya pastilah para nabi aja lebih berat tantangannya. Jadi mendakwai kebenaran itu satu paket dengan tantangan. Semakin besar dakwah antum akan semakin besar tantangannya. Maka yang harus antum lakukan apa? Tidak ada solusi kecuali banyak berdoa dan tawakal sama Allah dan sabar. Dengan emosi kita gitu loh. Dibalas juga umpamanya kan? Enggak begitu. Bagaimana sikap para Nabi Muhammad SAW ketika dihina, dikucilkan macam-macam. Nah, ini perlu banyak kita menambah pengalaman kita, ya. Kemudian sebagian orang ada yang menginginkan jika berdakwah mulai di pagi hari maka di sore hari harus melihat perubahan total 180 derajat. Mungkinkah begitu? Enggak akan mungkin. Hal ini bertentangan dengan sunnah kauniyah dan sunnah syariah. Secara kauniyah segala sesuatu itu mengalami perubahan dengan cara beransur-ansur. Ya. Beransur-ansur. Ya. Bukan dengan cara Allah menurunkan syariatnya secara beransur-ansur juga. Di antara para nabi ada yang berdakwah ratusan tahun seperti Nabi Nuh alaihissalam, akan tetapi beliau sabar dalam menunggu hasil. Nah, jadi dalam berdakwah ini kita jangan kerja hasil, tapi perhatikan proses. Proses yang benar, berhasil tidak berhasil pasti berkah. Itu yang dimasalah. Di prosesnya harus benar. Kalau proses benar, hasil itu akan pasti ditunggu itu. Nah, sering kita ini target hasil. Seperti para pembisnis, ya kan gitu ya. Pembisnis itu keuntungan dalam setahun begini nih, 2 tahun begini nih. Nah, dalam berdakwah kita tidak bisa doktrin-doktrin memaksakan. Tapi kita buat program-program, tertutup jalan di sini, buat lagi jalan baru lagi, tutup lagi, gitu kita. Itu semua satu paket, memang tentang dakwah itu satu paket. Maka kita harus menahan diri dan bersabar di dalam berdakwah. Ya sampai mati kita begitu. Setelah kita mati, Allah akan ada lagi yang menggantikan kita nanti. Allah ciptakan lagi orang yang akan menggantikan dakwah itu. Karena dakwah ini akan tetap tegak sampai hari kiamat. Ya, la tazal ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. La yadurru man khadhama wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan selalu ada golongan yang memperjuangkan agama ini. Tegak di atas kebenaran. Ya, maka kita berusaha bagian dari golongan itu. Dan Allah kan tidak meminta hasil kepada kita. Berapa pengikutmu ketika berdakwah? Enggak pernah Nabi ditanya begitu. Maka disebutkan Rasulullah SAW dalam berdakwah, Nabi di akhirat ada yang datang Nabi punya pengikut berapa? 2, 3. Ada yang Nabi yang tidak punya. Bayangkan itu. Apakah dia gagal?
Tidak. Ya. Nah, ini seorang dai harus memiliki kesabaran yang luar biasa dalam hal ini. Baik terhadap tantangan dakwah dari personal-personal yang di masyarakat awam biasa ataupun dari penguasa. Perlu kita ya memperlihatkan ya kesabaran kita. Baik, solusi pemecahannya ini tentu lawan dari itu. Ya, harusnya para pemimpin dunia berdiskusi, mencarikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang sedang menimpa negara-negara muslim, ya, apa yang telah terjadi di Irak, di Afghanistan, yang di Palestina dan negara-negara muslim lainnya. Kemudian apalagi menghentikan penindasan-penindasan, pengekang-pengekang terhadap kaum muslimin yang berada di negara-negara minoritas, kaum muslimin di sana. Kemudian apalagi menegakkan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat, serta menumpas segala bentuk maksiat dan kemungkaran, terutama penodaan terhadap agama. Kemudian menanamkan akidah yang benar kepada umat, terutama generasi muda. Kemudian mempelajari ilmu agama dari bawah bimbingan ulama. Kemudian mengembalikan persoalan-persoalan penting kepada penguasa dan ulama. Jadi umpamanya kita dai ini, ada penyimpang-penyimpang, kita kembalikan kepada MUI, biar mereka diskusi dengan penguasa yang sifatnya maslahat umat secara umum. Kemudian adanya kerjasama antara ulama dan umara dalam pencerahan pemahaman agama kepada generasi muda. Kemudian perhatian orang tua terhadap pendidikan anak mereka, serta mengawasi kegiatan anak mereka di luar rumah. Nah, ini banyak orang tua kan tidak. Kadang-kadang dia terlibat dalam organisasi yang memang menanamkan paham-paham radikal. Awasi anak-anak kita di luar rumah. Bisa kamu belajar agama di mana? Apa kegiatan yang sedang kamu ikuti? Kan nggak pernah bertanya. Sekarang orang tuanya, apakah anak ikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu bertentangan dengan moral? Nggak pernah ditanya. Kita harus tanya, apa yang kamu pelajari di sekolah? Bagaimana? Tanya sekali-kali. Atau ketika kamu ada pertemuan-pertemuan, ya masalah, umpamanya ada kursus-kursus kajian semacam, kita tanya, apa yang dipelajari di sana? Dilihat kadang-kadang. Ini kelalaian orang tua kadang-kadang tidak mengawasi anaknya. Baik. Kemudian kepedulian masyarakat terhadap sesama, meninggalkan sikap acuh tak acuh dan individualisme. Ini juga masyarakat kita sekarang kan sangat nggak mau peduli dengan tetangga. Ya, akhirnya sudah sekian tahun digerebek teroris atau radikal ya, di samping rumahnya. Saya nggak tahu ya. Ya selama ini dia tidak peduli dengan tanah. Tapi kalau ada pengawasan masyarakat secara total saling berkenalan, kan tidak akan pernah dapat bersembunyi teroris di mana-mana. Ini sudah melakukan kegiatan pengerutan, merakit bom malah di samping rumah, nggak tahu-tahu dia. Ini bukan masalah teroris saja, hatta narkoba. Betapa banyak orang bertetangga dengan bandar narkoba, dia nggak tahu itu. Ya kan? Nah, ini kan masalah sebetulnya sekarang. Ya, kehidupan pola hidup kita bermasyarakat sekarang ini begitu. Ya, mau sendiri saja. Ya kan? Dengan alasan apa kita tidak mau campur urusan lain? Iya, tidak bukan masuk urusan, kita kenal. Bapak kerja di mana? Ya, anaknya berapa? Itu saling berkenalan. Ya, kadang-kadang malah ada tetangganya yang mati dia nggak tahu-tahu, udah membusuk aja. Bayangkan parahnya kan. Jadi kepedulian sosial kita tuh sangat jauh. Nah, menyebabkan berkembangnya paham radikal dan teror. Ini itu juga lemahnya kepedulian sosial masyarakat. Ya kan? Tapi bukan berarti mencurigai setiap orang, tidak. Jalin komunikasi yang baik. Ya kan? Bukan berarti pokoknya di komplek kita jangan terima orang cana cingkrang dan jenggotan. Bukan begitu maksudnya. Ya. Kenali mereka, dekati mereka, Bapak kerja di mana, apa profesinya. Kenali mereka, sehingga kita kalau ada hal-hal mencurigakan tidak perlu main massa. Laporkan kepada MUI, kalau ada ustaz-ustaz ceramah yang tidak benar, laporkan kepada MUI. Nah, ini ada paham begini, kira-kira bagaimana pemahamannya, nanti akan ada. Jadi penindakan itu bukan hanya dengan main hukum saja, tapi juga ada penyadaran, diskusi, diajak. Gitu. Nah, ini yang perlu pengawasan bersama masyarakat supaya ya. Sebetulnya panjang pembahasan ini, saya ringkas saja. Ke-10 adalah meningkat pengawasan ulama dan pihak terkait terhadap perkembangan pemahaman agama yang berkembang di masyarakat. Di MUI kita juga harus aktif lah. Ya mestinya juga sekali-kali dengarkan ustaz-ustaz yang terkenal ini ceramahnya gimana. Ya, kalau ada kelihatan ada provokasi-provokasi umpamanya dinasihatin, ya dipanggil. Sampai ada aliran-aliran yang pernah tertangkap ya, yang aliran ngajar ritualnya dengan keadaan tidak berbusana, itu sudah parah banget gitu kan. Nah, ini gimana? Ini harus ada proaktif dari
ulama. Tapi ya memang kita semuanya memiliki kelemahan. Ya, terutama MUI kita kan tidak seperti MUI-MUI di negara lain. Kalau MUI negara lain itu memang difasilitasi oleh negara sendiri kan. Mulai dari kantornya, dari gajinya, kemudian ada kegiatannya terstruktur, mengawasi secara benar kegiatan itu. Tapi ini ya jangan, kalau tidak ada itu ya kita harus secara mandiri sebagai tanggung jawab sosial dan sebagai kita orang berilmu itu kita lakukan. Ya, sebagai ulama mesti begitu. Menggandeng ya dai-dai yang kelihatannya agak terlalu, kan banyak kemarin itu waktu pas lagi kan ada dai yang sukanya dalam kajian apa? Mencela, memaki, memfitnah, kan ada itu. Ya kan? Dengan kata-kata yang kasar lagi kan? Kan itu mencederai profesi dai itu, nggak benar tuh. Merusak itu kan toh. Dai seperti itu dalam ceramahnya memaki, ngata-ngatain ini, memakai istilah-istilah orang-orang awam, cebong, kecoa. Aduh, nggak pantas sekali itu kan toh. Mesti MUI langsung panggil itu, surati dia, nasihatin, ini nggak baik. Anda boleh beda pilihan politik kalau ini memperbaiki masyarakat, tapi dengan bahasa yang santun. Ini malah bani bermuamalah macam-macam ya di dalam ceramahnya itu ya kan, menghadik-hadik orang. Ini harus ada kontrol. Harusnya harus ada kontrol dari apa ulama kita terhadap para dai-dai yang sudah tidak wajar dalam menyampaikan kebenaran, ya vokal segala macam, kemudian berani menghina segala macam, tidak baik. Ya. Ini perlunya. Jadi ini sebetulnya adalah tanggung jawab bersama kita. Baik masyarakat, baik ulama ataupun umara. Baru sebab dan solusi. Belum segi-segi pelanggarannya ya. Segi-segi pelanggaran saya akan bawa secara ringkas saja. Jelas tadi sudah kita sebutkan sebagian besar sebetulnya. Pertama adalah pengkafiran terhadap kaum muslimin. Nah dia punya orang-orang ini kan alasannya mengebom kan mulai dari itu pengkafiran. Sedangkan masalah ini di dalam akidah Ahlussunnah Jamaah itu melalui proses yang sangat teliti. Pertama harus lengkap syarat-syarat pengkafiran seorang itu. Ada namanya syurut takfir. Kemudian yang melakukan ini bukan guru-guru ngaji, tapi adalah badan atau ulama yang dipercaya oleh negara atau ulama senior yang dipercaya oleh umat, melakukan pengkajian terhadap sebuah sikap pemerintah, terhadap sikap seseorang yang jatuh ke dalam kekufuran. Bukan seenaknya seorang ustadz tuh dia merasa sudah berilmu, terlihat orang sedikit melakukan kafir, ini udah kafir nih. Tidak begitu. Karena kalau dia punya data, seorang ada melakukan tindak-tindak kekufuran, dia serahkan kepada badan berwenang. Ulama kah yang sudah dipercaya oleh umat, atau ulama tertentu atau badan tertentu yang dipercaya oleh negara dan umat. Ini sebetulnya, jadi tidak mudah mengkafir-kafiran itu. Karena kalau seseorang mengkafirkan satu orang saja, apa kata Rasulullah SAW? Man qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Orang yang menuduh kafir saudaranya, kalau tidak maka salah seorang dari keduanya telah mengondol kalimat kufur itu. Bisa sebaliknya yang terjadi. Nah, jika benar yang dikatakan, kalau tidak kalimat itu kembali kepada pengucap. Ini hukum untuk mengkafirkan satu orang. Bagaimana satu negara yang dikafirkan? Tidak fatal itu dosanya. Mengkafirkan satu orang begitu dosanya besar, apalagi kalau satu lembaga negara. Pokoknya dikafirkan karena lembaga ini anti teroris dikafirkan. Ini bahaya ini, satu lembaga untuk kafir berapa orang itu? Ya kan? Bukan gampang cap kafir itu ya. Kecuali kafir itu cap makanan boleh aja. Taib. Jadi ada kode etiknya itu. Bukan serampangan. Dan terutama salah satu kode etiknya apa? Yang bicara itu ulama yang sudah pakar, yang rasikhun, yang dalam ilmunya, yang wari', yang dia orang-orang yang tawadu, bukan terlibat dalam organisasi politik, kemudian dalam politiknya seenaknya dikufung kafir, itu bahaya. Tapi ulama yang jujur dalam ilmu dan amalnya, itu yang dimaksud. Nah, bukan guru-guru ustadz, baru tamat S1, kemudian ceramah-ceramah kemana-mana sudah parfur kafir semua, ya kan? Bahaya itu. Bukan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam.